kalau dia keluar rumah itu kayak mau jatuh. Udah nggak bertenaga lah. Bahkan beberapa kali dia keluar buat ngaji aja kesurupan. Mungkin ada jin, mungkin ada masalah atau lain sebagainya, itu bisa kita berarti secara syar'i ya? Ya, secara syar'i. Innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu 'amal mufsidin. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Silent please. Malam ini kita ngebahas apa nih? Bintang tamu kita kali ini spesial. Dia Pakai telur dong. Telurnya 3. Telur bebek. Telur bebek. Nah, ini masih muda tapi dia mempunyai banyak kelebihan. Oke. Dan konon katanya dia bisa metode lagi mempelajari, sedang mempelajari atau bisa praktekkan metode ruqyah. Oke. Dan ngobatin atau ngeluarin orang yang kerasukan, itu menyembuhkan orang yang kerasukan seperti itu. Banyak orang-orang dibantu sama beliau ini. Siap. Ya, langsung saja kita sambut Mas Syafiq. Taufik apa Torik nih? Syafiq. Syafiq. Torik. Udah haji 2 bulan. Haji 2 bulan dong. Tahu aja Mas Syafiq. Gue cuma mancing dikit nih, diterusin sama dia. Nggak apa-apa, bebas di sini ngomong apa aja. Nah, apa kabar Mas Syafiq? Alhamdulillah baik Om. Om, Bang, Mas. Bang. Nggak apa-apa, Om nggak apa-apa. Saya bebas. Saya D aja D. Nah, Mas Syafiq ini seringkali bantu orang yang kesurupan seperti itu ya Mas ya. Ya kalau dibilang bantu sebetulnya karena ada momen aja sih Bang. Ada momen tertentu yang kebetulan ketemu gitu. Pas banget ada orang yang kerasukan ataupun minta tolong macam-macam sih. Ada yang tiba-tiba nge-WA ibunya kehipnotis. Oh gitu. Terus, bisa juga. Nah, kita kan sebagai mungkin orang pahamnya kita santri. Jadi apa-apa kayaknya berkenaan dengan agama tuh paham aja nih. Oh gitu. Sampai anak yang sawan masih bayi, tolong pijetin dong, urutin lah. Kita kan nggak belajar ya kan di pesantren tuh nggak ada pelajaran. Tapi mau nggak mau harus harus kita coba dengan upaya doa, dengan upaya menenangkan hati dan intinya dengan metode yang Mas Syafiq pelajari sendiri gitu. Secara agama ya, secara Islam ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Oh ya, amin. Dan perlu Sobat Binor ketahui, Mas Syafiq ini juga mempunyai pesantren ya, Mas. Insyaallah lagi merintis lagi merintis. Di mana? Di Parung Panjang, dekat stasiun. Mungkin Sobat Binor nanti kita kasih keterangannya di deskripsinya pesantrennya apa. Mungkin Sobat Binor bisa bantu-bantu untuk pesantren tersebut sebagai ladang amal jariah kita juga, ya kan? Ya, Mas Syafiq ini mempelajarinya dari umur berapa tuh Mas untuk metode ruqyah? Sebetulnya dulu nggak pernah terbayangkan gitu buat diamalkan untuk orang lain, karena kan memang ayat-ayat ruqyah ataupun hafalan-hafalan Quran itu kan untuk diri pribadi gitu, untuk ibadah aja gitu. Tapi satu momen tuh pernah tuh awal mula waktu ngaji di balai warga. Ya. Awal mula ngaji di balai warga, kita lagi baca Yasin aja, terus ngaji Quran. Tiba-tiba di pertengahan itu ada yang ketawa-ketawa.
ketawa-ketawa, tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba suara laki-laki dan sebagainya. Ya akhirnya karena kita ada sedikit hafalan berkenaan dengan jin, Ya. ya udah kita coba baca dan akhirnya alhamdulillah bisa keluar gitu. Nah dari situ tuh Itu yang ketawa yang jemaahnya atau dari dunia lain? dari dunia lain tapi masuk ke jamaah. Oh gitu. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba kita Tiba-tiba. lagi ya bahasa lagi khusyuk lah ngaji. Ah, iya. Lagi baca Yasin, tiba-tiba ketawa. Awal mula ketawa. Baru habis itu tiba-tiba lagi nangis. Nangis. Tiba-tiba lagi suara laki-laki. Itu satu orang. Satu orang. Oh. Satu orang ya entah itu yang masuk 3 atau berapa Iya, kita nggak iya. paham. Cuma dia berubah-berubah gitu suaranya. Ya, akhirnya yang sepengetahuan kita di pesantren kita coba lah gitu dengan apa yang pernah diajarkan. Ya akhirnya alhamdulillah bisa juga keluar gitu sembuh juga. Tapi memang yang masuk ternyata 3 sekaligus. Nah, 3 suara. Tiga gitu, suara. Oh, 3 suara. 3 suara entah itu 3 jin atau 3 Oh gitu. entitas-entitas yang kita nggak tahu. Tapi itu nggak kelihatan makhluk-makhluk atau sosoknya yang masuk. Ya kalau kita kan sebetulnya nantinya ketika kita pegang itu biasanya kayak ada entah itu hayalan atau disebut mata batin kita nggak paham juga. Cuma terbentuk tuh yang satu bentuk perempuan, yang satu bentuk besar hitam, matanya merah gitu melotot, yang satu lagi ya perempuan juga tapi parubaya gitu tua. Oh, jadi visualnya di mata istilah di mata batinnya Mas Safik kelihatan tuh ya. Nah, Oh. menggambarkannya gitu. Jadi yang saya tanya kan gua nih sebagai orang awam tentang kayak gitu ya. Kalau misalnya yang gua tahu itu kerasukan itu kan kalau lagi orang bengong atau bagaimana. Iya. Enggak. Ini gue baru pertama kali denger nih orang lagi yasinan, lagi ngaji itu kerasukan. Itu ya kan? Iya, gue sebagai orang awam nih ya kan, tapi mohon dikoreksi kalau salah ya kan. Tapi itu kira-kira apa penyebabnya? Kok bisa kerasukan apa bagaimana, apa dia bengong apa Iya, bagaimana? atau pikirannya kemana-mana tiba-tiba zlep gitu masuk gitu. Iya. Ya mungkin kita nggak tahu, mungkin ada masalah sama cowoknya atau apa kita nggak tahu. Cuma mungkin reaksi Oh cewek yang Cewek. gitu. Oh. cewek. Kebetulan perempuan tuh. Nah, emang kita lihat dari awal mulai ngaji dia udah nunduk aja tuh. Yang lain baca dia nunduk. Dia, ya maksudnya beda lah dari teman-temannya yang lain Nah, gitu. Dari pandangannya beda. Tiba-tiba itu di tengah-tengah masuklah gitu. Ya mungkin kalau emang itu ada reaksi dari ayat-ayat yang kita baca mungkin. Oh ya. Ya, Mungkin ya kan, tapi tergantung orang yang bacanya atau yang nyembuhinya ya Iya. kali ya. Kalau teman saya yang baca tetap nggak ngaruh kayaknya. Yang ada ketawanya makin gede. Salah tuh bang bacanya. malah dikoreksi. Iya malah Iya. dikoreksi. Tapi dengar-dengar pernah ada yang kayak gitu ya, malah mengkoreksi. Iya, ada satu cerita nih, sedikit cerita nih. Oh Bang. iya. Dulu saya waktu di pesantren itu kan kita pahami bahwa orang yang pesantren itu setiap hari ngaji, Iya. sholat. Ah. Satu momen ada anak perempuan juga, emang rata-rata perempuan, apalagi Iya. perempuan kan Yang ada gampang ya. Yang Gampang. ada siklus haid juga Iya, segala macam. iya. Berarti itu memang benar-benar pengaruh ya. Nah, ngaruh, Misalkan orang yang wanita yang menstruasi Nah. gampang gitu ya. lebih mudah. Lebih mudah. Iya, iya. Karena kan iya. dia nggak ibadah, terus kedua Iya. hormon yang nggak stabil dan sebagainya. Nah, tiba-tiba saya tuh lagi sekolah tuh, lagi di kelas. Tiba-tiba, nah si yang kesurupan ini datanglah ke kelas nyari teman saya namanya Rajib. Ah. Mana Rajib? Pakai bahasa Sunda. Ya. Kalau kita terjemahin, mana Rajib gitu. Dipanggil Rajib, diajak Ya. ke rumah Kiai lah, diajak ke rumah Kiai. Kiai saya mah santai aja ngeliatin gitu, pengen tahu aja siapa sih yang bisa ngobatin gitu. Iya. Nah, datanglah tiba-tiba alumni itu di pesantren juga jual nasi lah, nasi goreng. Datang, dibacain lah air, diminum tuh, dikasih diminum. Kata si jinnya gini, kebetulan nih lagi aus, minta lagi dong segalon, malah gitu. Nah, terus lalu habis Dua, ada lagi satu lagi datang, salah satu alumni juga, cuma di hari yang guru. sama beda. Hari yang sama. Oh, Jadi, walah. jadi itu tuh berlomba-lomba buat nyembuhin lah kira-kira.
buat menghuni. buat nyembuhin. Oh, buat nyembuhin. Iya. Iya, iya. Nah, datang lagi satu lagi, kebetulan emang dari fisik rada klontos lah gitu, botak Oke. lah gitu ya. Habis dipegang, dibacain ayat-ayat ruqyah, malah ngomong, naon sih ya botak, aing mah teu mempan, katanya gitu. Gak mempan gua mah sama bacaan lu, Iya. kira-kira gitu. Nah, datanglah salah satu kiai yang kita hormati lah, sepuhnya di situ. Datang cuma kasarannya datang, salam, assalamualaikum, ada apa nih rame-rame gitu. Kata beliau, ini ada yang kesurupan, kiai. Pas beliau datang, cuman gini dong, keluar sih ya, keluar, selesai. Nah, mungkin itu yang berbeda dari Iya, setiap orang. auranya iya. Dan yang gue dengar ya, maksudnya itu kalau orang yang nggak mempan atau kadang lebih paham tentang ayat-ayat Al-Quran, itu ada golongan atau golongan setan atau golongan hantu tertentu gak? Misalnya jin apa, jin Islam atau jin apa, ada gak tuh? Ya kan jin itu kan ya kalau di surah Al-Jin kan dijelaskan itu ada dua golongan kan. Ada wa anna minnal muslimun, ada yang jin muslim yang taat, yang enggak menggoda kita. Ada lagi wa anna minal qasitun, orang yang jin yang suka menggoda. Ada lagi setan, beda lagi. Oh, beda. Setan itu ada jin yang durhaka, ada juga manusia yang sifatnya kayak jin, Jin. yang suka goda. Ini dong. Begini. Kan nonjol Iya. kayak gini Iya, doang. udah. No. Oh, jadi. Ya, jadi ada ini juga, ada klub-klubnya, ada yang jin Oh. baik, ada jin Oh, ada jahat lagi. golongan-golongannya. Oh, Iya, iya, iya. Jadi, tapi yang sering dijumpai sama Mas Safik itu golongan yang seperti apa tuh? Ya jin-jin yang inilah, jin ifrit lah kalau kata kita, jin-jin yang Oh. jahat lah gitu, Oh. yang goda, yang ganggu. Nah itu mungkin yang seringnya. Dan yang pernah Mas Safik alamin ya, atau yang pernah Mas Safik alami itu yang paling susah ngeluarin yang orang kesurupan tuh dari jin apa tuh? Atau pengalaman yang paling susah nyembuhin orang kesurupan di mungkin apa gitu? Pernah tuh satu momen lagi, jadi rentetannya panjang. Ya. Jadi kalau saya makanya kadang tuh suka males gitu buat tapi namanya orang minta tolong kan kita harus siap aja gitu Iya. ya. Satu momen ada satu komplek, awalnya dari sana. Satu anak kecil kesurupan, terus yang kecil, anak kecil katanya sih bawa dari puncak dan lain sebagainya. Udah tuh selesai dari situ, singkat cerita, ada satu perempuan, saya lagi nongkrong, Ya. Tiba-tiba dia curhat, bang kenapa sih kok saya gampang banget kesurupan, kata dia. Saya bercandain aja, ya banyak kan bengong kali ya, mikirin siapa sih iya, gitu iya, kan. benar. Mikirin dia kali. Nah bisa jadi. Siapa? Nah, itu yang cewek tadi. Siapa namanya? Kokom, kenal Kokom. Kenal sih kayaknya. Terus? Nah, terus dia cerita itu, intinya dia ngerasa ganjil itu bukan hanya di dirinya tapi di rumah juga. Yaudah saya bilang, yaudah Kokom kira-kira kapan bisanya? Kan dia pramugari, kebetulan pramugari waktu Lo kan pramugari namanya Kokom. di sensor. Terus ya udahlah kita ngaji sama teman-teman, termasuk dari sini juga gitu, dari tim lihat kanan kiri lah. Kita ngaji sama kasusnya sama yang tadi saya ceritain. Lagi baca Yasin, tiba-tiba reaksinya kayak ular, Oh. berdesis dia. Oh. Yang samping dia Tapi begini-begini. Gitu. Oh, memperagakan Begitu. gaya ular gitu ya. Begitu benar ya. Gue pikir gue bercanda loh begini-begini, tapi beneran begitu. benar. Tapi di atas apa di bawah Terus gitu-gitu? gini. Nasar, jadi nasar itu. Terus? Nah, awal berdesis saja kan, teman-teman udah Iya. mulai ini kan. Kenapa tuh, gitu-gitu aja. Udah biarin, lanjutin aja sikat terus. Saya Iya. bilang ngaji terus. Ngaji lama-lama makin kenceng. Ada ketawanya juga. Tiba-tiba mulai tuh gerakan-gerakan. Dia di bawah. Awalnya gini kan. Iya. Buset, menggulai-gulai apa. Terus tiba-tiba ke bawah. Oh, itu melata apa? gitu. Kayak tengkurap begitu. Iya. Terus begini-begini. Iya. Bawah kayak bentuk ular lah, kita lagi jalan. Kita juga sebenarnya panik juga itu lah. Iya. Kita lagi Tapi ngaji. Jalan tuh dia. Iya, cuma
dia gini-gini aja. Heeh. Nah, ya udah, akhirnya kita baca. Nah, kebetulan si orang rumahnya skeptis juga, nggak percaya lah sama iya. hal-hal kayak Iya, gitu. iya. Dan minta dibuktikan. Oh. Gimana cara buktiinnya kan? Jadi dia tuh posisinya tengkurap. Iya, tengkurap. Tengkurap, menggeliat. Udah tuh baru kita izin sama orang tuanya. Kita juga pakai apa supaya nggak kena kulitnya lah gitu, pakai yang halangi lah gitu. Baru kita pegang secara ruqyah gitu. Karena dia orang tuanya pengennya dibuktiin nih si anak, ya takutnya pembohongan atau lain sebagainya. Akhirnya kita coba mediumisasi. Sebetulnya mediumisasi ini tidak disarankan gitu. Saya nggak menyarankan buat teman-teman nih untuk percaya banget tentang mediumisasi, karena itu kan energi sebetulnya yang kita pindahkan gitu. Bisa terjadi, bisa tidak gitu. Bisa juga alam bawah sadar si mediatornya ini gitu. Akhirnya kita pindahin lah ke salah satu temen lah yang memang dia itu orangnya klinik banget. Klinik banget, dia seneng emang jadi Model-model kayak begitu. seneng banget buat bantalan, emang asik tuh dia buat jadi sosok-sosok. Terus Setelah kita mediumisasi jadi juga ular. Wah, ini malah lebih lincah nih. Lebih lincah sampai momennya dia mau kabur. Akhirnya dipegangin lah sama teman-teman tuh, dipegangin. Kita tarik, masukin lah ke botol. Udah tuh aman. Tadi lu masukin ke botol. Orangnya, Sosoknya. jinnya. Sosok jinnya masukin botol, tutup, selesai. Nggak lama si perempuan ini tiba-tiba nunjuk-nunjuk ke bagian depan rumahnya. Bagian depan rumahnya. Kenapa? Di situ. Oh yaudah, coba. Pas saya pegang tembok bagian depan rumah itu ada pot bunga yang gantung lah gitu. Saya pegang tembok itu kayak dipukul, dek. Apa nih gitu? Mas Afik tuh. Iya. Dipukul. Kayak dipukul ulu hati. Iya. Apa nih gitu? Kita cari-cari, takut ada benda bentuk buhul kayak ikatan-ikatan atau misalkan rambut dan lain sebagainya, nggak ada. Situ nggak ketemu lah gitu. Akhirnya kita coba mediumisasi lagi nih ke teman kita. Tarik, masukin ke dia. Wah, itu lebih dari yang ular tadi. Itu sampai mau lari si mediatornya itu. Wah, segala macem udah dipegangin sampai 5 orang, baru tuh kena. Gitu lagi saya mau pegang. Kalau pakai ruqyah syar'i kan kita ngaji, kita bacain. Nah, ini udah nggak bisa nih kita pakai bahasanya, ada salah satu amalan yang dikasih sama guru kita. Pas dipegang, itu saya dipukul lagi sampai keluar darah. Nggak sampai berdarah untungnya. Keluar cairan lah gitu. Wah, nggak bisa nih. Akhirnya saya berhenti dulu, udah pegangin dulu. Kita tawasul dulu, minta sama Allah. Pegang lagi, alhamdulillah tuh keluar. Nah, itu botol, minta lagi botol satu lagi, dan itu ciut botolnya. Botolnya menciut. Itu padahal botol beling. Botol enggak, botol Plastik. adanya botol plastik kan. Lama-lama dia menciut uapnya. Nah, selesai dari situ, nah ini kejadian yang epic. Setelah ini yang kasus yang terpanjang yang pernah saya alamin gitu. Itu mungkin ada 2 bulanan mungkin. 2 bulan yang lalu gitu. 2 bulan prosesnya. Waduh, lama juga. Panjang banget. Jadi setelah dari situ kita selesai nyelesain si Kokom tadi, adalah yang cerita jamaah di situ, temennya si Kokom. Sebenarnya saya juga punya orang tua lagi sakit. Kenapa sakit? Sakitnya ini aneh. Udah diperiksa ke medis, nggak kebaca. Yang benar saya bilang udah CT scan dan sebagainya, belum sampai ininya. Sorry, bentar. Udah cek yang benar belum gitu. Kita kan nggak mau akhirnya dia punya penyakit fisik, tapi kita seakan-akan itu goib aja gitu. Benar. Sudah di ini nggak ada, paling cuma lambung katanya gitu. Oh yaudah, nanti deh kita ngopi ke rumah. Nggak selang berapa hari saya main ke rumahnya sendiri. Main ke rumahnya dengan setelan biasa aja, main nongkrong pakai lepis, pakai kaos gitu. Nggak ada omongan mau ngobatin dan sebagainya lah, nggak ada. Kata si anaknya ini, si ibunya ini udah lemah, kakinya itu
kalau dia keluar rumah itu kayak mau jatuh, Oh. udah nggak bertenaga lah. Bahkan beberapa kali dia keluar buat ngaji aja kesurupan. Oh. Jadi ibu itu nggak beraktivitas normal lah Iya. akhirnya. Kayak lemes lah gitu ya. Mm-mm. Kalau ada omongan apa kesurupan. Kalau dia keluar apa kesurupan. Kondangan kesurupan. Jadi setiap itu kesurupan Oh. terus. Rabe kalau kondangan kesurupan, ntar Iya. tiba-tiba waktuku kecil gitu. Mungil ya. Ya, itu akhirnya apa tuh kendalanya, apa penyebabnya? Nah, tiba-tiba si ibu itu keluar. Ngapain lu kesini? Kita lagi ngopi enak-enak. Iya. Kaget juga. Ibunya dengan gagahnya gitu. Ngapain lu kesini Tong? Katanya. Oh ini main mak, saya bilang. Gua nggak mau diobatin. Padahal si anaknya juga nggak ngomong Nggak sama ngomong apa, ibunya. tapi dia udah tahu. Udah tahu. Akhirnya, udah. Nggak mak, saya mah main doang. Lanjutlah ngopi. Maknya masuk. Saya bilang nanti kita ngaji aja, baca rotib, baca yasin, baca Quran. Nanti kita wirid di situ. Tibalah waktu ngaji. Baru mulai belum baca Fatihah, baru mulai tawasul, kita kirim hadiah lah buat yang udah nggak ada. Tiba-tiba itu ibu udah teriak-teriak. Gua nggak mau diobatin. Sakit hati gua. Segala macam. Nah, sih ternyata dapat cerita itu dia udah 12 tahun kayak gitu. Oh, lama juga Kiriman. 12 tahun. 12 tahun. Itu kiriman dari salah satu saudaranya lah. Kalau Oh, kata itu kayak santet gitu maksudnya. kayak gitu. Kalau back story-nya itu ya itu dia 12 tahun masalah warisan. Oh, Masalah iya. warisan. Jadi si ibu ini suaminya itu punya adik angkat. Adik angkatnya ini ngerasa bagian jatah warisnya itu kurang. Nggak, maksudnya nggak seimbang lah gitu. Iya, Nggak nggak adil seimbang. ibaratnya. Padahal kan itu Iya, emang jatuhnya udah anak angkat. Anak angkat. Iya. Nah, sampai si ibunya ini kalau beli barang baru Iya. langsung sakit. Beli anaknya beli motor langsung sakit. Rumah dibagusin dikit langsung sakit. Mungkin ada yang iri kali ya. Nah, itu. Nah, ini lanjut ke tadi yang cerita kita ini yang Iya. prosesinya. Ah. Wah, udah ngamuk-ngamuk tuh di pas ngaji baru banget mulai. Belum baca apa, belum apa, udah ngamuk-ngamuk. Sampai kita juga bingung karena fisik ibunya ini lemah kan. Saya pegang itu dia dengan ada sadarnya juga sakit katanya. Nggak kuat. Sakit. Udah kita coba dengan pelan bacain ayat-ayat ruqyah dulu segala macem. Terus si setan itu ngomong lah. Lu mah katanya masih bocah tapi tua digituin Iya. itu. Bilang emang kenapa gitu. Lu orang mana kata dia, kata si jin dia tuh. Saya orang Cirebon. Wah, Cirebon kata dia. Emang dari mana situ? Dari Sukabumi. Oh, Nah, dari jinnya itu dari Sukabumi. Iya, dari Sukabumi. Oh, udah tuh. Lu mau keluar nggak? Apa gue bakar? Enggak, gue nggak mau keluar sampai ini si ibu nggak ada. Ngomongnya gitu. Sampai apa? Sampai ini orang ini si ibu ini mati, Meninggal. Ya udah kalau mau keluar gue siksa gitu, kita gituin aja. Udah berjalan prosesi itu terus menerus kita lakukan sampai si ibu ini bisa sedikit ngelawan beberapa kali itu kayak gitu. Nah, aneh. Ntar dulu. Jadi si ibu itu udah nggak ada. Enggak, ini si Tapi jin masih jinnya masih ada. si jin ini nggak mau keluar sampai ibu ini mati. Oh, kata jinnya. kata jinnya. Kata jinnya Oh, pokoknya gue nggak akan keluar sampai orang ini mati gitu. mati Oh. kekeh si jinnya. Perjanjian gua sama dukun Begitu. sampai dia Sampai si ibu nggak ada. sampai ngelihat tanah merah. Sampai gitu. Mungkin perjanjiannya sama dukunnya atau Sama ya dukun. yang nyantetnya pengennya kayak gitulah ya. Terus singkat cerita, Ya itu berjalan itu si ibunya ini masih tetap sering digangguin. Cuma yang saya rasain itu ini energinya makin lama makin mengecil, Melemah. makin melemah. Tiba-tiba anaknya pindah pindah ke anaknya. ke anaknya dan anaknya ini juga kalau kata orang kita mah iga jarang lah gitu ya. Iga jarang yang gampang kesurupan. Si ibu ini anaknya ini
juga udah nikah 7 tahun belum punya momongan gitu. Oh. Dia ngerasa katanya perutnya itu setiap haid, setiap habis hubungan suami istri itu sakit kata dia. Terus udah misalkan udah telat haidnya, tiba-tiba keluar lagi tuh Ada haid. lagi, ada Oh. lagi. Jadi nggak jadi gitu. Ya udah kita coba ngaji di situ juga. Ngaji di situ juga sama. Ngomongnya dia juga nih si Cijinya. tersangka ini yang ngirim gitu. Oh, iya. Udahlah kita kan nggak mau seuzon juga kan, Benar. nggak mau mikir si ini. Kita juga tekenin ke si korban ini jangan berpikiran negatif lah sama siapapun gitu. Kita fokus sama diri kita aja. Berjalan kayak gitu juga. Alhamdulillah tuh si anaknya ini bersih sampai ya mungkin 3-4 kali di rumah dia bersih lah itu. Habis dari situ pindah lagi ke ponakannya. Oh, Ada tuh dan ponakannya ini ustazah Ustazah. Oh. punya pengajian TPA gitu, ada anak-anak kecil ngaji. Si ibu ini mah nggak kesurupan tapi dia ngerasa ini di rumahnya ini kayak apa ya, kayak banyak yang ngirim, kayak goyang kayak apa segala macem. Terus sering ada yang nimpuk tiba-tiba kayak ada di atas lotengnya jatuh apa segala macam. Ya udahlah kita coba ngaji di situ. Pas ngaji di situ itu ternyata aura yang paling kuat di situ. Sampai saya lagi ngaji baca rotib itu mulut nggak bisa gerak, kaku gitu. kaku kayak mau di melencengin aja. Ah. Melencengin aja berapa kali. Nah kalau si ibu ini pas saya pegang badannya itu kayak ada paku-pakunya. Oh, di dalam badannya. Iya. Oh. Jadi kayak hitam, kayak energi gitu. Cuma bentuknya kayak paku. Dan dia ngerasa sakit di situ emang. Di punggung apa daerah mana? Iya di punggung, Oh, di belakang punggung. punggung. Berapa kali ruqyah mulai melemah. Tapi itu rumah emang dahsyat banget. Sampai ini yang paling parahnya itu kita lagi baca rotib. Nah setelah tadi saya udah nggak enak banget, kita mau berontak aja juga. Mau berkata kasar lah gitu. Iya. Apa sih ini baca begini, sampai saya stop dulu tuh. Apa sih ini begini? Akhirnya kita coba tuh di anak-anak tuh baca juga semua. Tiba-tiba pada kesurupan. Oh, berapa orang tuh yang kesurupan? Dua orang perempuan termasuk yang kokom tadi itu ikut juga. Oh, iya. Ikut. Kan temennya surupan. Anak-anak yang cowok juga pada matanya pertama merah. Matanya merah. Terus Gigi kuning. gigi kuning. Apa itu? Terus setelah selesai ngaji itu saya bersihin, muntah semua. Dan ada satu hal aneh ketika kita lagi nyiramin air. Jadi kan kita pakai media air lah, air, garam. Terus ada buntelan-buntelan putih yang kita nggak tahu itu dari mana. Itu ada di piring atau apa gitu, atau baskom waktu itu. Kayak buntelan putih, terus nggak tahu isinya apa, kayak iketan tali inilah, kayak si poci ini. Oh. Banyak tuh di situ. Habis bersih itu, habis kita siramin, nanya kan ke yang punya rumah, Pak, itu tadi apaan di belakang putih-putih? Nggak ada, kata dia nggak pernah nyiapin apa. Padahal kita cari emang nggak ada juga, nggak ada juga. Terus akhirnya semua anak-anak yang ngaji itu muntah-muntah keluar. Gak lama besoknya atau beberapa harinya si ibu itu nemu semacam botol. Dalamnya ada ayat-ayat gitu. Oh, ayat-ayat kursi. Iya, kalau kata kita sih nyebutnya isim Ayat atau kursi. raja. Ayat kursi. Ayat-ayat Al-Quran maksudnya. Ayat-ayat Al-Quran gitu. Ayat-ayat Al-Quran itu isim atau raja lah bentuknya kan. Ya udah kita bawa pulang. Terus ada beberapa juga pas saya lagi baca rotib itu di belakang nih kayak getar nih meja. Saya tanya sama yang punya rumah, Pak ini apa Pak? Di belakang ada apa nih? Kayaknya saya baca nih ada yang getar-getar nih. Pas dibuka ada batu segede gini. Gede amat. Iya batu segede gini. Saya tanya ini buat apa Pak? Gitu.
Ini saya dulu dikasih. Jadi dia bapak itu kerjanya security. Malam-malam tiba-tiba ada aki-aki nyamperin turun dari mobil Ngasih batu. Ngasih batu. Saya bilang buat apa manfaatnya Pak? Kata si aki-aki ini, nanti kamu akan lancar rezekinya. Akhirnya dipercayailah hal-hal kayak gitu. Nah, itu memperkeruh hal-hal yang kayak gitu juga, kiriman-kiriman itu. Jadi mudah masuk serangan gitu. Iya, mudah masuk. Yang sudah ada ditambah lagi gitu. Itu gara-gara itu batu. Ya, mungkin bisa Bisa jadi jadi. media-media itu. Dan ketika baca rotib juga, itu kayak ada batu-batu terbang-terbangan, hijau, merah, putih. Saya sebutin aja kan Pak, punya batu ini nggak? Iya. Punya batu ini nggak? Punya batu ini nggak? Punya. Ada, punya. Saya bawa pulang sekresek. Tuh, kita kan bukannya pengen batunya, tapi Iya. ini jangan sampai nih Iya. terganggu gitu. Sampai di situ pindah lagi Pindah. ke si ibu yang pertama lagi. Yang pertama lagi, Wah, balik lagi ke balik awal. lagi. Dan seuzonnya makin parah dari pihak keluarga kan, karena ini udah meresahkan nih. Iya. Ternyata yang dicurigai itu habis pulang, ya kalau kata kita mah berguru kali ya. Habis pulang berguru, Habis pulang ilmu gitu. habis pulang ilmu. Oh. Jadi sampai si anaknya si yang ngirim ini minta tolong ke saya. Ini bapak saya kenapa sih? Kata. Nah, nggak tahu Bu, emang kenapa? Dia habis pulang dari Sukabumi, terus palanya dibotakin. Setiap dari Sukabumi, palanya dibotakin. Nah, emang kenapa? Nah, juga pasti bawa uang banyak. Terus saya bilang, ya mungkin ada kegiatan ngaji atau apa gitu kan, kita masih tetap husnuzon aja. Enggak. Dan kata si ini, saya setiap punya anak, entah perempuan atau laki-laki saya lupa, itu pasti ada yang diambil salah satunya. Apanya dia Meninggal. Oh, nyawanya diambil Iya. gitu maksudnya. Pertama ada yang sakit, tiba-tiba meninggal. Jadi tumbal ya. Ya mungkin kita tumbal gitu. Bilang coba deh, pengen tahu saya ke rumahnya. Nah dipersilakan tuh sama anaknya si bapak itu. Pas baru datang dia melototin aja kan. Si Entah bapak? si aki-aki itu. Ngeliatin aja, saya bilang, Kong misi saya mau masuk ya gitu, mau numpang kamar mandi. Saya bilang, diajaklah ke satu ruangan. Yang ruangan ini sama anaknya juga bahasanya nggak boleh lah sama Si bapak itu buat masuk kecuali dia kecuali dia gitu. Dan dia juga nggak paham karena udah beda rumah kan, beda rumah. pas masuk itu macem-macem, kendi, dupa, apa segala macem. Dalam sini ini buat apa ya, kata dia. Nggak tahu saya. Bilang ya udah, nanti kalau ibu bisa nih ancur-ancurin aja nih dupa, batu ini segala macam, hancurin. Dia koleksi dupa gitu maksudnya. Koleksi. Ada di rumahnya. Itu kan kalau kata kita barang bukti lah ya, bahwa dia punya mainan gitu. Iya. Kira di ini ada juga beberapa tetangga yang ngasih testimoni juga. Saya pernah ngeliat nih aki-aki ini nih di samping rumahnya bakar menyan gitu. Oh yaudah berarti fix nih emang dia yang ngerjain gitu. Udah setelah dihancurin itu mulai tuh selesai, mulai beranjak membaik, normal lah gitu. normal. Dan si ibu ini ketika sakit setelah ini ya, setelah kita selesai ini baru ketahuan ternyata dia punya apa, batu empedu sama lambung. Batu empedu sama lambung. Iya. Maksudnya sakit. Kan sebelumnya nggak kebaca tuh kata dokter. Pas periksa lagi ada sakitnya. Iya. Sakitnya batu empedu sama lambung. Sama lambung. Kayak gitulah kira-kira ceritanya tuh. Ya mungkin masih banyak lagi ya. Masih. Mungkin untuk episode lain boleh nanti kita undang untuk bicara yang seru-seru ya. Cerita-cerita yang lain. Ya, cerita-cerita lainnya itu aja udah parah banget tuh ya kan. Ada batu ya kan, tapi ya Mas Safik ini udah banyak nolong. Dan gua dengar-dengar tuh konon katanya bisa Ruqyah. untuk ruqyah ya. Proses apa sih ruqyah itu maksudnya? Ruqyah itu sebetulnya kan dari nabinya itu untuk mengobati dengan Quran. Rehabilitasi secara rohani gitu. Secara rohani, menenangkan hati, terus juga terapi diri lah dengan bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Mungkin ada jin, mungkin ada masalah atau lain sebagainya, itu bisa kita berarti secara syar'i ya? Ya, secara syar'i. Syar'i itu maksudnya kita tidak make ini ya, jampe nggak make media-media memang pure
dari doa Dari gitu. doa, kekuatan doa aja kita Kekuatan punya. doa. Dan itu proses rukyahnya itu berapa lama normalnya? Sebetulnya tergantung kondisi. Cuma ya kalau untuk terapi aja ya mungkin 5 sampai 10 menit bisa lah kita Oh, persingkat bisa. Oh, waktunya. bisa dipersiapkan. Oh, berarti mungkin Bisa dipraktekin tim gitu ya. kita ada yang mau di rukyah coba? Ada yang tunjuk tangan? Ah, bener nih Pak Produser. Mungkin bisa Nih, gak Mas produser Afik? kita Bisa, mau bisa. Tapi coba. 5 sampai 10 menit kan ya? Insya Allah Kira- bisa. Karena mungkin durasinya juga kita terbatas 5 sampai 10 menit. Bener ya? Oh, di rukyah. Boleh. Kita lihat proses rukyah produser kita, BEMS. Posisinya gimana? Ya kalau bisa nggak ada yang ini Oh, ya penghalang buat berarti di megang belakang. tengah sini ya. Iya di tengah Kita- boleh. Oke. Yuk kita panggil produser kita, BEMS, BEMS. Pak produser yang akan kita di rukyah. berminat untuk di Nih rukyah. sahabat Binor yang belum tahu produser kita nih dia, produser kita. Produser kita di rukyah. Di rukyah. Duduk nih. Oh, gitu ya. Ini nggak takut aib-aibnya. Insya Allah. Justru kita pengen tahu, justru kita pengen tahu. Dia soalnya tertutup sama kita. Kayak ini bukan kuya tenang. Sosok nolak mulu, sosok nolak. Kenapa mau ini ya? Cuman apa namanya? Gue selalu merasa ya selalu bangga aja. Dalam ada masalah mungkin ada kemungkinan kalau di Rukia gue bisa lebih tenang itu aja sih. Amin. Niatnya niat Rukia kenapa gue mau? Kebetulan kan kebetulan doa gue yang pengen di Rukia ada. Benar. Aji mumpung lo ya. Ada yang kakak bang. LKK Jaya. Mohon maaf sebelumnya, Bang boleh dibuka topnya. Saya izin pegang kepala, Bang. Boleh. Kenapa? Kelihatan ganteng nih. Bismillah. Bang biasa peganginnya. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syaitanin marid aw hasidin aw ainin. Allahu yashfika alqika biidznillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رجع الله 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 رجع الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Pada anak-anak boleh dikeluarin doang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi wa ghairihim minal makhluqat min basharin aw syaitanin aw sultanin aw wiswasin faldud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydihim fi iflas wa bihum minal rijli ila ar-ra'si la fi sahli yajda wa la fi jabali yatla bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni
والإنس والوحوش وغيرهم من المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وزلزل أقدامهم وقصر أعمارهم وقرب آجالهم وخرب بنيانهم وأشغلهم بأبدانهم أخذ عزيز تقتدر رحمتك يا أرحم الراحمين رجع الله رجع الله رجع الله بإذن الله رجع الله رجع الله رجع الله بإذن الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa yang Malah yang ini lo berhasil. rasain? Ya. Ya, boleh. Cara. Buat gua nggak apa-apa. Ya mungkin mau tanya dulu untuk apa yang udah rasain sama yang di rukyahnya ya. Baru nanti kita tanya dari POV-nya yang rukyah. Ya. Balik lagi tadi memang yang biasa cuma nggak kebetulan sih nggak ada apa namanya biasanya kalau yang itu dia cuman yang gue dapat itu cuma gue yang sampai ke kaki itu merasakan getaran dari mulai dari kepala sampai ke kaki ke kanan dan memang yang tadi awal gue bilang itu apa namanya ketenangan aja ya semoga setelah di ini gue bisa tenang. Amin. Dalam menghadapi sesuatu ya apapun, ambil keputusan. Itu sih yang mungkin memang hati gue yang mana yang gue rasain itu dari itu sampai itu ya memang getarnya ngerasa getar cuman kalau yang bisa kalau yang boleh bilang sampai mungkin tadi kan yang siapkan ternyata dia kena Di sini kenceng banget tuh sudah ada monitor dulu. Nanti gua juga yang mungkin kenapa misalkan mungkin di antara yang dikena ya iya catatan terima kasih Ayo semuanya. tepuk tangan untuk produser kita tanpa skenario ada. Boleh. Makasih Mas Afrik. Nih, Jadi itu salah satu metode rukyah. untuk yang mau gue tanyain Mas Afrik ya, untuk kendalanya pada pas saat proses atau enggak, bagaimana lah untuk kerjanya, untuk pas apa yang dirasain atau kendalanya pas saat berukyah produser kita BEMS. Alhamdulillah untuk jin yang kasarannya Maju. Jadi mati kliponnya? Oh, Oh, pakai lagi nih. Ya. Untuk kiriman atau apapun itu yang berbentuk jin besar itu tidak ada. Cuma memang ada beberapa bagian yang di aliran darah itu yang sedikit tersumbat. Makanya dengan sedikit dikasih stimulan pijatan itu bantu juga buat darah. Karena jin itu masuk itu bukan hanya dari kesurupan aja, bisa melalui aliran darah, bisa melalui organ tubuh. Ya seperti halnya misalkan dia tadinya penyakitnya penyakit fisik ditambah gangguan jin lebih parah, atau sebaliknya
yang tadinya gangguan jin akhirnya bisa menjadi penyakit fisik. Nah itu karena di aliran tubuh kita ini kan ada persendian, ada tulang, dan itu kalau di hadis nanti boleh teman-teman cek nih yang ini. Jin itu masuk melalui aliran darah gitu. Nah, jadi mungkin itu. Jadi reaksi orang juga beda-beda. Ada yang muntah. Nanti bisa keluar energi buruknya atau jin yang ada di dalam tubuh itu melalui pipis, melalui keringat, melalui lendir-lendir yang ada di tubuh kita gitu. Masing-masing orang beda-beda reaksinya. Mungkin itu sih. Mungkin yang Nah, terus tapi tadi pas produser kita di Rukiah itu kenapa bisa larinya ke 12 saya ini? itu tadi gua juga sebenarnya pas lo dibaca-baca ini Babs, itu gua ngasih kode tuh ke BS, gua merinding nih. Gua gini tuh merinding. Lo jam bukan jam. Merinding. Merinding nih. Terus mual nih. Tadinya gue pengen cabut aja. Udah lanjut. Tiba-tiba mual tuh, tapi ya jangan dibacain juga semuanya. Dikit-dikit aja. Nanti di belakang layar aja kalau mau bacain. Mungkin tadi itu juga masih kita potong-potong lah sebagian. Jadi ayat ruqyah ini kan melemahkan jin. Ya mungkin reaksinya bisa ke siapa aja yang mendengar gitu. Nggak halnya kita dengerin murotal tiba-tiba nangis. Itu kan energi positif yang Al-Quran itu kasih gitu. Jadi reaksinya bisa kemana aja gitu. Jadi mungkin reaksi karena mungkin kan di headset gua ya ini Mas Rafiq tuh suaranya kenceng. Ya sengaja kali ini produser gua monitor sininya digedein gua, ya kan. Ada terselubung kali ini dia. Itu terus ya mudah-mudahan dapat manfaatnya ya. Amin, kita semua melakukan ini. Tapi nanti sebenarnya di belakang layar gue pengen tanya juga sesuatu. Ulang lagi. Nanti aja. Oke. Ya mungkin udah bagi yang mau di ruqyah nih Sobat Binor nih, ruqyah secara syar'i ya, ruqyah syar'i secara Islam agama ya kan ya. Mungkin ya bisa melalui kita email atau komentar atau DM di TikTok bisa, di IG bisa, nanti kita kasih kontaknya Mas Safik ya. Ya. Sama mungkin bisa donatur ke pesantrennya. Terima kasih banyak. Insyaallah. Iya. Itu mungkin sekali lagi nih kita ucapin makasih banyak dari Lihat Kanan Kiri sudah mampir udah mengeruqyah produser kita. Iya. Saya juga makasih banyak nih dikasih kesempatan buat bicara, buat silaturahmi sama abang-abang semua. Amin. Semoga silaturahmi kita nggak putus sampai di sini aja ya, Mas Safik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, sahabat Binor, cukup di sini podcast kita malam ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Ya, dan yang mau jadi narasumber kita mungkin bisa lewat email, bisa lewat IG, DM, sama TikTok juga. Pokoknya YouTube, IG, TikTok tuh sama, Lihat Kanan Kiri Prod ya. Jangan lupa ya. Dah cukup sekian ya. Ya, sahabat Binor, cukup sekian sampai di sini. Lupa. Untuk itu kita nggak nggak bosan-bosannya kita ingetin akan ada giveaway sampai jika 1000 subscriber. Makanya ini dikit lagi nih 1000 nih guys. Ayo subscribe ya, bantu ya. Ngomong-ngomong buat Mas Safik nggak ada nanti bisa dikasih sekarang aja. Oh bisa tuh di situ. Di mana? Di yang melawai. Maksudnya di tas itu. produk. Iya di situ ya kali. Iya itu. Oh ya itu semuanya. Oh makasih Mas. Wow. Ini buat sedikit kenang-kenangan dari Lihat Kanan Kiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin jaya. Amin. Jaya. Topinya mana? Topinya.
langsung dipakai ini mah ya. Wah, Ada ininya juga buat tuh. Kotek. Lihat tuh ada pinnya, lihat Coklat. kanan kiri. coklat hitam apa biru maunya Mas? Topinya. Mas Afik. Oh iya, topinya mau warna hitam, biru, Hitam boleh. tapi Hitam. pink nggak ada pink. Nggak ada pink ya. Pink nggak ada. Polkadot nggak ada. Kanan Oke, kiri. Terima kasih banyak. Dah, closing. Ya, oke. Sampai di sini Sobat Binor. Sobat Binor. Makasih yang udah Makasih setia yang udah setia nonton video kita dari awal sampai Sampai sekarang. selesai. Bagi yang belum subscribe, jangan nonton doang. Ya, jumpa kembali nanti di video selanjutnya. Tetap di channel kita. Lihat Kanan kiri. dalam segmen Binor bincang horor. horor. Ih, terbalik. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri.